Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pegadaian syariah. Baiklah, materi tentang pengertian, sejarah, dan landasan hukum pegadaian syariah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam fikih, gadai disebut rahan. Secara bahasa yaitu nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Jadi pengertian rahan yaitu perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Materi yang kedua yaitu sejarah berdirinya pegadaian. Di Eropa pegadaian mulai dikenal yaitu di negara Italia, Inggris, dan Belanda. Di Indonesia pegadaian mulai dikenal pada awal masuknya kolonial Belanda yaitu sekitar akhir abad 19 oleh sebuah bank yang bernama Panlening. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Stadblad nomor 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya dirubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Stadblad nomor 226 tahun 1960. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Pada tahun 1960, Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara atau PN Pegadaian. Lalu, tahun 1969, Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan atau Perjan Pegadaian. Dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April. Saat ini Pegadaian Syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Materi yang ketiga yaitu landasan hukum. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Landasan hukum yang kedua yaitu terdapat di dalam Al-Hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketiga terdapat di dalam Ijtihad. Ulama mazhab Maliki berpendapat gadai wajib dengan akad atau setelah akad. Orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadaian. Jika jaminan sudah berada di tangan pemegang gadaian, orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan. Saya Gaisa Zaira Sofa dengan NIM 2014-244 akan menjelaskan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan gadai syariah. Yang pertama yaitu akan saya jelaskan adalah rukun. Rukun itu ada 5. Yang pertama ada ar-rohin yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan mempunyai barang yang akan digadaikan. Yang kedua ada al-mutahin, yaitu orang, bank atau lembaga yang dapat dipercaya oleh rahin untuk mendapat modal dengan jaminan barang. Yang ketiga ada al-marhun, yaitu barang yang digunakan untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang keempat ada al-marhun bih, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun. Yang kelima ada sigahat, ijab, dan kobul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Selanjutnya yaitu syarat gadai syariah. Yang pertama, rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin yaitu pihak yang melakukan perjanjian dan harus mengikuti syarat. Berikut kemampuan yaitu berakal sehat. Yang kedua ada sigahat. Sigahat itu tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan suatu waktu di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu marhun bih, yaitu merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemilik dan memungkinkan pemanfaatan. Bila menjadi hutang tidak dimanfaatkan maka tidak sah dan harus dikualifikasikan atau dihitung jumlahnya. Yang keempat ada marhun, yaitu dalam mazhab Maliki gadai dapat dilakukan pada semua harga dan jual beli kecuali pada jual beli mata uang dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tabungan. Oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai. Dan menurut ulama Syafi'iyah, syarat yang digadaikan memiliki 3 syarat, yaitu utang karena barang nyata tidak digadaikan. Yang kedua yaitu menjadi tetap karena sebelumnya tidak tetap digadaikan. Yang ketiga yaitu mengikatkan gadai tidak sedang dalam proses penantian dan tidak menjadi wajib. Selanjutnya yaitu ketentuan gadai syariah. Yang pertama, barang yang tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Yang kedua, tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang dipinjam dan barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Yang ketiga yaitu gadai tidak sah apabila uang belum pasti. Yang keempat, disyaratkan agar utang piutang dalam gadai diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kelima, menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas ketetapan gadai. Yang keenam, yaitu jika ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. Yang ketujuh yaitu jika barang sudah diterima pegadaian, maka akad rahan telah resmi dan tidak boleh dibatalkan. Ketentuan gadai selanjutnya yaitu yang kedelapan, penarikan kembali akad gadai. Ada kalanya dengan ucapan dan tindakan. Yang kesembilan yaitu jika akhir masa sewa belum tiba, maka waktu pembayaran utang tidak termasuk pembatalan. Yang kesepuluh, jika masa pembayaran hutang
pada gadai lebih awal dari masa sewanya, maka tidak termasuk pembatalan gadai. Yang ke-11, barang gadai adalah amanat di tangan si penerima gadai karena telah mendapat izin dari nasabah. Yang ke-12, jika barang gadai musnah tanpa kesengajaan, pegadaian tidak wajib menanggung jumlah pinjaman yang diterima si pegadai. Yang ke-13 yaitu seandainya pegadai mengaku bahwa barang gadaian musnah, maka pengakuan tersebut tidak dibenarkan. Yang ke-14, seandainya pegawai mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan bukti. Yang ke-15, jika pegadaian lengah atau merugikan atau menghilangkan barang karena kesengajaan memanfaatkan barang yang dilarang untuk digunakan, maka pegadaian harus menggantinya. Saya akan mempresentasikan mengenai akad perjanjian gadai. Pertama ada akad Al-Qadrul Hasan, di mana akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah atau rabin akan memberikan biaya upah atau fee kepada penggadaian atau biasa disebut murtabin yang telah menjaga atau merawat barang penggadaian yang biasa disebut marbum. Yang kedua ada akad Al-Mudharabah, di mana akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Nah, dengan demikian rabin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtabin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam terlunasi. Yang ketiga ada akad bagi al-muqayyadah. Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rabin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam penggadaian rabin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rabin atau murtabin. Dengan demikian, murtabin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rabin atau rabin akan memberikan markup kepada murtabin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan. Aspek pendirian penggadaian syariah. Yang pertama ada aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan penggadaian menjadi perusahaan umum penggadaian, pasal 3 ayat 1A menyebutkan bahwa perum penggadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari perum penggadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2B, yaitu pencegahan praktik ijon riba pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legitimasi bagi berdirinya penggadaian syariah. Yang kedua ada aspek permodalan. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang atau biasa disebut musyarakah, atau dengan mencari sumber dana yang bisa disebut sahibul mal seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah yang biasa disebut mudharabah. Yang ketiga ada aspek sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia penggadaian syariah harus memahami filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. Sumber daya manusia selain mampu mengenai masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, mengenai masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syiar Islam di mana penggadaian itu berbeda. Yang keempat ada aspek kelembagaan, yaitu sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, penggadai syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Yang kelima ada aspek sistem dan prosedur, di mana sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berbeda. Maka, sistem dan prosedur gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah. Yang keenam ada aspek pengawasan. Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan pengawas syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saya, Dede Sunarsi dengan NIM 2014-254 akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Persamaannya yang pertama yaitu ada memiliki hak gadai atas pinjaman uang, yang kedua yaitu adanya aset atau barang berharga yang dititipkan oleh peminjam uang sebagai jaminan utang. Yang ketiga yaitu barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya. Yang keempat yaitu biaya barang yang digadaikan itu ditanggung oleh pemberi gadai. Dan yang kelima yaitu barang yang sudah habis masa waktu pinjaman uangnya, maka barang gadainya itu boleh dilelang atau dijual. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah itu dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan pegadaian konvensional itu mereka mengambil keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua yaitu hak gadai pada pegadaian syariah itu berlaku untuk seluruh benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan konvensional hanya berlaku untuk benda bergerak. Selain itu juga pegadaian syariah itu dilakukan menurut hukum Islam tanpa suatu lembaga dan tidak ada istilah bunga. Sedangkan konvensional itu dilakukan dengan adanya lembaga yang disebut perum pegadaian dan mereka memiliki bunga. Yang terakhir yaitu tentang kendala dan strategi pegadaian syariah. Kendalanya yang pertama yaitu memiliki tantangan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pegadaian syariah. Hal ini dikarenakan pegadaian syariah masih tergolong baru. Yang kedua yaitu produknya masih kurang dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Dan yang keempat yaitu pegadaian syariah kurang populer di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa meminjam dana dengan sebuah jaminan barang itu terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pegadaian syariah. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi praktek ekonomi syariah kepada masyarakat menengah maupun bawah yang mengalami kesulitan dana, maka diperlukan
kerjasama dengan berbagai pihak agar pegadaian syariah menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana. Yang ketiga, pegadaian syariah bukan sebagai pesaing yang memberikan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah perlu mengakomodir pegadaian syariah dengan membuat peraturan pemerintah atau PP dan juga undang-undang tentang pegadaian syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.